Meski dari bahan yang cukup ekonomis, tapi nggak mengurangi rasa enak ya friends. Ini tuh coklat Dubai versi KW, ternyata mudah kok buatnya. Yuk yang penasaran gimana cara buat dan rasanya, kita buat bareng-bareng. Assalamualaikum, hello friends, apa kabar hari ini? Alhamdulillah pastinya kabar baik ya. Langsung aja untuk step yang pertama kita buat kataifinya dulu. Ini ada tepung terigu pro sedang sebanyak 100 gram, kemudian tepung maizena 75 gram, tambahkan gula pasir 1 sendok teh dan garam 1/4 sendok teh. Kemudian tambahkan air sedikit dulu ya friends, supaya nanti nggak keenceran. Aduk dulu. Kemudian tambahkan lagi, ini aku masukkan semua ya. Jadi jumlah air yang digunakan 220 ml. Jadi adonan kataifi itu encer ya friends. Nah ini sudah licin, kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, kemudian aduk kembali. Ternyata buat kataifi itu mudah banget ya, cuman seperti ini bahannya. Oke, kemudian ini mau aku saring ya supaya bebas dari gerindil. Nah, setelah disaring langsung masukkan ke piping bag seperti ini ya. Kalau bisa harus pakai piping bag ya friends, karena dengan cara ini lebih mudah kita buat kataifinya. Oke, langsung aja kita buat kataifinya. Kita butuh wajan anti lengket ya friends. Ini aku kasih minyak sedikit, minyak goreng ya sedikit. Kemudian mulai buat kataifinya. Jadi buatnya seperti ini ya, model benang-benang seperti ini dan harus tipis-tipis ya friends. Jadi ngelobangin piping bagnya itu kecil banget ya di ujung ya. Nah seperti ini sudah kering, cepet aja kok keringnya. Nah seperti ini, jadi model jala-jala gitu ya. Nah seperti ini, kemudian ulangi lagi. Dengan cara ini kita bisa meminimkan budget untuk tidak beli kataifi ya. Jadi kita buat sendiri. Yang katanya harga kataifi itu mahal. Nah kalau kita buat sendiri, budget di bawah 10.000 friends sudah bisa buat kataifi. Cuman memang harus sabar ya, karena ini prosesnya lumayan lama. Nah sudah selesai buat kataifinya, seperti ini ya penampakannya, sekilas mirip soun ya atau bihun. Kemudian kataifinya dipotong-potong lagi seperti ini ya. Nah berhubung pakai pisau agak sedikit lama, aku pakai gunting. Nah potongnya seperti ini ya, sesuai dengan selera aja sih. Tapi ini aku potong nggak terlalu panjang-panjang. Jadi tekstur kataifi ini kering, renyah ya. Nah seperti ini sudah aku potongin semua. Kemudian langsung aja mau ditumis. Ini ada mentega atau margarin. Aku ini pakai yang ada butternya ya friends. Aku kasih 2 sendok makan. Jadi kita 2 kali proses ya. Pertama buat kataifi, kemudian kataifinya itu gongseng lagi atau dioseng-oseng seperti ini. Nah, aku masukkan semuanya. Jadi tujuan diongseng lagi seperti ini tuh supaya kataifinya itu makin crunchy friends. Jadi nanti awet kriuknya. Masaknya di api sedang cenderung kecil aja sambil terus diaduk seperti ini ya, supaya nanti itu garingnya merata. Nah ini sudah berubah warna menjadi golden brown, berarti kataifinya sudah cukup untuk digongseng. Ini tuh garing banget, model seperti kentang Mustafa itu loh friends. Nah cukup ya, kemudian aku pindahkan di mangkok. Next, mulai buat coklat Dubai versi ekonomis atau versi KW-nya. Di sini aku pakai kacang sangrai seperti ini ya. Aku nggak pakai pistasiu karena harganya cukup mahal. Kacang tanah sangrainya mau aku chopper, jadi kita mau buat seperti selai gitu ya friends. Nah ini masih setengah halus, kemudian aku tambahkan minyak goreng 2 sendok makan.
Kacang sangrai yang aku pakai ini sebanyak 200 gram. Aku beli kacang sangrai yang sudah siap pakai ya, jadi nggak perlu nyangrai lagi. Dan proses nyopernya ini aku juga 2 kali proses ya friends, karena chopperku kecil, takutnya nanti nggak maksimal halusnya. Nah seperti ini ya, menurut aku sudah cukup. Kemudian pasta kacangnya dicampur bersama kataifi. Dan bahan selanjutnya aku pakai glaze matcha, ini sebanyak 200 gram. Jadi pengganti warna dari pistachio itu aku ganti glaze matcha ya friends. Nah seperti ini aku masukkan semua ya. Jadi kacang tanah sangrai tadi 200 gram, glaze matchanya juga 200 gram, jadi 1:1 ya. Untuk glaze-nya aku pakai merek Cholata. Kalau kacangnya mau ditambahin, seandainya kurang berasa kacangnya boleh banget ya, itu sesuai dengan selera aja. Tapi kalau menurut aku sih ini sudah pas takarannya, jadi nanti rasanya nggak ngenekin. Aduk sampai benar-benar kecampur semua antara kataifi, glaze, dan pasta kacang. Ini tuh kataifinya tuh renyah banget ya, biar sudah dicampur sama glaze tapi tetap awet renyahnya. Kerasa banget ya pas diaduk seperti ini tuh masih bunyi kriuk-kriuk gitu. Oke, sudah kecampur semua, kita sisihkan dulu. Sekarang kita mau ngetim coklat. Ini aku mau ngetim coklat putih dulu. Jadi ngetimnya cukup dengan air panas mendidih aja ya, kompor sudah dalam posisi mati. Nanti akan meleleh sendiri ya dengan uap panas itu. Nah ini sudah meleleh. Untuk coklat putihnya aku pakai sekitar 40 gram ya. Ini hanya untuk membuat motif. Nah ini sudah meleleh untuk coklatnya, cukup ya. Setelah ngetim coklat putih langsung aja kita tim juga untuk milk coklat compoundnya ya. Aku pakai sekitar 250 gram. Ini sama ya, posisi api mati, jadi kita pakai uap panasnya aja. Sambil nunggu coklatnya leleh langsung aja kita buat motif. Motifnya seperti ini aja ya, cukup aku ciprat-cipratin seperti ini aja. Aku pakai coklat putih aja ya, nggak pakai pewarna. Jadi untuk nyetak coklatnya aku pakai wadah tin wall seperti ini aja. Ini ukurannya 500 ml. Oke, cukup didiamkan dulu biar coklat putihnya mengeras. Nah ini coklatnya sudah meleleh, kemudian aduk sebentar ya, biar benar-benar melelehnya rata. Nih seperti ini. Kemudian diamkan sebentar, jangan langsung dituang ya friends. Kalau dalam keadaan panas-panas dituang, nanti coklat putihnya itu bisa ikutan meleleh. Jadi nuangkannya pas saat anget ya. Oke, ini mulai aku tuang untuk coklatnya. Tuang secukupnya aja. Di sini kita buat semacam cangkang gitu ya, friends. Nah, diratakan ke permukaan tin wall-nya ya. Untuk ketebalannya sesuai dengan selera aja. Kalau aku seperti ini aja ya untuk ketebalannya. Jadi nanti ngisi kataifinya itu lumayan padat friends, lumayan banyak gitu. Jadi untuk coklat compoundnya ini tuh nggak usah terlalu tebal banget ya. Yang penting nanti bisa ke cover untuk kataifinya. Nah seperti ini cukup, kemudian dinginkan di dalam kulkas. Setelah mengeras langsung aja diisi untuk kataifinya ya. Nah seperti ini. Ngisinya harus padat ya, jadi nanti coklatnya itu bisa kokoh. Jadi saat menunggu tadi, kataifinya itu nggak usah disimpan di kulkas ya friends. Cukup di suhu ruang aja dan kataifinya itu nggak bakalan melempem ya, masih tetap renyah. Oke, udah cukup untuk kataifinya ya, ini cukup padat isinya. Kemudian langsung siram coklat lagi di atasnya. Sampai benar-benar ke cover ya friends, sampai benar-benar ketutup semua permukaannya. Ini tuh nggak full ya aku isi, jadi setengah tin wall aja. Nah seperti ini, kemudian langsung aja disimpan di kulkas sampai benar-benar mengeras. Simpennya jangan di freezer ya, cukup di chiller aja. Jadi satu resep ini menghasilkan 2 coklat Dubai versi KW ya, dengan ukuran tin wall seperti ini. Ini untuk yang kedua kalinya aku buat. Gimana? Pengen nyoba juga? Ternyata mudah banget kan cara buatnya. Oke, setelah menunggu beberapa jam seperti ini hasilnya ya. Untuk motifnya seperti ini. Untuk ketebalannya cukup sih menurut aku karena tadi ini cuma setengah tin wall.
Nah, seperti ini isi dalamnya, friends. Oke, waktunya nge-review. Jujur Li, aku tuh belum pernah makan yang namanya coklat Dubai yang viral. Tapi so far ini tuh enak banget. Manisnya tuh nggak legit, nggak bikin enak juga, dan pastinya renyah banget. Oke, terima kasih untuk yang sudah menemani aku masak hari ini. Semoga suka dan semoga bermanfaat. Terima kasih banget untuk segala supportnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.